Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih karuniakan kepada kita banyak nikmat sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan kewajiban kita salat zuhur secara berjamaah. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan tadabburi satu ayat yang terdapat di akhir surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa duna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka golongan Allah. Ingatlah sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita baca di dalam tafsir, salah satunya yaitu tafsir Ibnu Katsir, beliau menceritakan banyak sababun nuzul atau penjelasan terhadap ayat ini dengan kisah-kisah atau kejadian pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang dengan kaum kafir Quraisy. Ketika terjadi perperangan Badar, banyak peristiwa atau hal-hal yang terjadi pada waktu itu. Di antara salah satunya adalah sahabat Rasulullah yang bernama Abu Huzaifah. Dia mempunyai ayah namanya Utbah bin Rabi'ah, kemudian pamannya Syaibah bin Rabi'ah, kemudian saudara laki-lakinya Walid bin Utbah. Tiga orang ini ketika di awal perang Badar mengadakan perang tanding dengan kaum muslimin. Abu Huzaifah, dia adalah sahabat Rasulullah yang beriman, bahkan salah seorang di antara as-sabiqunal awwalun yang masuk Islam di awal-awal. Sementara ayahnya, pamannya, saudaranya tetap dalam keadaan kafir. Bahkan dia adalah orang yang sangat penting di dalam perang Badar. Di awal perang Badar, dia tiga orang ini mengajak kaum muslimin untuk perang tanding. Waktu itu tampillah tiga orang pemuda dari Ansor. Lalu katanya, ini bukan tandingan kami, yang kami inginkan adalah orang-orang yang berasal dari Makkah atau saudara-saudara kami juga dari Quraisy. Lalu Rasulullah menunjuk tiga orang dari anggota keluarganya pula, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib pamannya, kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib, dan Abu Ubaidah, juga sepupu Rasulullah, cucu tertua dari Abdul Muthalib. Terjadilah perang tanding dan ketiga-tiganya menang.
terbunuhlah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah. Setelah selesai perang Badar, seluruh jenazah atau mayat bangkai-bangkai orang kafir Quraisy yang jumlahnya 70 orang dimasukkan oleh Rasulullah ke sumur Badar. Dan di antara yang dimasukkan itu tentu saja adalah Utbah bin Rabi'ah. Dan di saat Rasulullah dan para sahabat memasukkan jenazah atau bangkai ini ke dalam lubang sumur Badar, kelihatan di wajahnya Abu Huzaifah raut seperti tidak suka. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, seolah-olah atau seakan-akan dari hatimu ada sesuatu, wahai Abu Huzaifah, atau rasa tidak senang. Kenapa? Karena ayah kandungnya dimasukkan ke dalam liang atau sumur Badar tadi itu di depan matanya. Kemudian apa katanya? Tidak ya Rasulullah, demi Allah. Akan tetapi bagaimanapun ada rasa sayang seorang anak kepada ayahnya. Ayahku adalah seorang yang baik sebenarnya. Dia orangnya ramah, dermawan, halim, penyabar, penyantun. Tetapi dia mati dalam keadaan kafir. Dan aku tidak ragu sedikit pun kemana perginya dia. Maksudnya dia masuk neraka dan dia tergolong orang kafir. Cuma aku berharap dulu dia mendapatkan hidayah, namun sampai akhir hayatnya dia tidak dapat juga hidayah. Akhirnya mati dalam kondisi kafir, bahkan terbunuh di tangan kaum muslimin dalam perang Badar dan abadi di dalam neraka. Itu yang bikin saya sedih ya Rasulullah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, perasaan manusiawi itu normal. Tetapi sahabat Rasulullah memperlihatkan kepada kita bagaimana seharusnya bertindak, ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya mau melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilaranginya, menyukai apa yang disukai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Itulah makna daripada iman yang sebenarnya yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dan dicontohkan langsung oleh sahabat Rasulullah, yaitu Abu Huzaifah. Di lain pihak, di dalam perperangan yang sama juga, Abu Bakar bertemu dengan anaknya Abdurrahman yang waktu itu masih kafir. Dan dia berusaha untuk mendapatkan atau bertempur dengan anaknya sendiri. Tapi pada akhirnya tidak dapat juga. Nanti setelah penaklukan Makkah, Abu Bakar seluruh keluarganya masuk Islam, termasuklah anaknya Abdurrahman yang tadinya beberapa tahun sebelumnya ikut dalam perang Badar memerangi ayahnya sendiri. Apa kata Abdurrahman kepada ayahnya Abu Bakar? Wahai ayahanda, ketika perang Badar aku berusaha untuk tidak bertemu denganmu supaya kita tidak bertempur. Ya, kenapa? Tentu dia tidak redha atau walaupun dia kafir tidak ingin berhadapan-hadapan dengan ayahnya. Tapi apa kata Abu Bakar kepada anaknya? Andaikan aku yang bertemu denganmu waktu itu, aku akan tebas lehermu. Kenapa? Karena Abu Bakar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada kasih sayang dengan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Tidak ada berkasih sayang dengan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini yang mesti dipahami oleh setiap orang yang beriman. Dan begitu juga dengan yang lain-lainnya. Sahabat Rasulullah SAW mencontohkan hal ini semuanya. Yang lain, di lain pihak ada sahabat Rasulullah namanya Mus'ab bin Umair. Dia mempunyai saudara Abu Aziz bin Umair. Mus'ab bin Umair sebagaimana kita kenal adalah duta pertama dalam Islam yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengislamkan penduduk Madinah dan berhasil. Ketika terjadi perang Badar, dia berhadapan-hadapan dengan saudaranya. Salah satu di antara saudaranya ditebas lehernya di perang Badar. Yang satu lagi Abu Aziz tertangkap sebagai tawanan. Ketika beliau menyaksikan saudaranya ini ditawan oleh kaum muslimin, apa kata beliau kepada orang yang menawan? Kuatkan pegangan tanganmu terhadap dia, ikat dia baik-baik,
minta tebusan yang mahal kepada ibunya karena ibunya adalah seorang yang kaya. Karena ibunya Mus'ab bin Umair ini orang kaya raya, konglomerat perempuan di Quraisy. Kemudian apa kata Abu Aziz, apakah seperti itu wasiatmu untuk saudaramu sendiri? Apa kata Mus'ab bin Umair menjawab, yang saudaraku bukanlah engkau, tetapi ini orang yang menawanmu. Secara biologis memang itulah saudaranya, tetapi secara ideologis yang saudara sebenarnya adalah orang yang menawan Abu Aziz. Dan begitu jugalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, seperti Nabi Nuh di saat anaknya hampir tenggelam, kemudian diajak oleh Nabi Nuh untuk naik ke atas kapalnya, tetapi anaknya mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas gunung yang aku terpelihara dari banjir besar ini. Qala la 'asimal yauma, tidak ada perlindungan atau keselamatan hari ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Anaknya tenggelam. Kemudian Nabi Nuh berdoa, ya Allah, selamatkan anakku karena dia adalah keluargaku dan engkau telah berjanji akan menyelamatkan keluargaku. Allah menjawab, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Anakmu itu memang secara biologis adalah sebagai anak, tetapi sesungguhnya dia itu bukanlah keluargamu karena dia tidak soleh, dia tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa standar kekeluargaan yang sebenarnya adalah keimanan, bukan dari keturunan, sedarah dan segala macamnya. Oleh karena itulah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat Rasulullah mencontohkan kepada kita apa yang harus kita lakukan dalam masalah ini. Harus tegas terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Kemudian juga Umar bin Khattab sendiri ketika perang Badar itu juga membunuh pamannya, atau kalau bahasa kita mamaknya, saudara laki-laki dari ibunya. Kenapa? Karena dia memerangi Allah dan Rasul. Ibu bapak, di dalam ayat ini Allah mengatakan tentang orang yang menentang dan memerangi Allah dan Rasulnya, maka kita harus berbuat tegas. Namun kalau mereka sekalipun berbeda keyakinan dengan kita, tidak memerangi Allah dan Rasulnya, dan juga tidak memerangi kaum muslimin, maka disitulah letaknya yang disebut dengan toleransi atau moderasi. Kita akan mengenal pada hari-hari ini adalah disebut dengan hari moderasi nasional begitu. Maka jangan sampai kita salah di dalam menempatkan yang diajarkan atau aturannya yang dibikin tentang moderasi itu benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi penterjemahannya atau pelaksanaannya sering kebablasan atau di luar yang dimaksudkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tiada melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, walaupun orang tersebut adalah berbeda keyakinan dengan kita. Tidak ada halangan, bahkan wajib hukumnya kita berbuat baik dan berbuat adil. Apakah mentang-mentang dia non muslim kemudian kita tidak berbuat adil? Ini bukanlah ajaran dari Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dengan ancaman neraka kalau tidak berbuat adil atau mencurangi, sekalipun itu adalah non muslim. Salah satu contohnya ketika terjadi perang di antara kaum muslimin dengan orang kafir, tidak salah itu adalah perang Uhud begitu. Ada seseorang yang dia ini berperang dengan gagah berani, ya, di perang Uhud. Kemudian ternyata orang tersebut, kata Rasulullah, setelah dia mati, ya, dia dinyatakan masuk neraka. Kata Rasulullah, salatkan saudaramu ini karena dia di neraka. Tercengang sahabat Rasulullah, kenapa dia di neraka padahal dia mati syahid gitu. Kemudian setelah diteliti, dicari-cari penyebabnya, ternyata dia menipu seorang Yahudi sebelum dia pergi perang.
Dia menipu, yang ditipunya siapa? Orang Yahudi, bukan orang Muslim. Sebelum perang dan tipuannya itu, yang ditipu hanya seharga 1 lembar, 1 helai sapu tangan. Dia gagal masuk surga karena dia menipu orang Yahudi, dan yang ditipu hanya seharga 1 lembar sapu tangan. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kecurangan dari kita, dari orang-orang yang beriman, walaupun kepada orang Yahudi sekalipun, selama orang Yahudi itu tidak memerangi kita dan tidak memusuhi, tidak mengusir kaum muslimin dari kampung halamannya. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Tidak halal, tidak boleh bagi kita tidur di malam hari sementara saudara kita di samping rumah kelaparan, kata Rasulullah begitu. Dan tidak disebutkan tetangga atau saudara di samping rumah itu apakah dia muslim atau tidak muslim. Yang penting ya, kita tidur dengan nyenyak sementara orang di sebelah kita dalam keadaan lapar dan kita mengetahuinya, maka kita tidur dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia adalah orang tak seakidah dengan kita. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, untuk masalah berbuat baik dalam masalah duniawi silahkan, bahkan dianjurkan saling tolong menolong, kunjung mengunjungi, ya, saling berbagi hadiah silahkan. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan masalah akidah, dengan masalah ibadah, lakum dinukum waliyadin, harus dengan tegas. Kemudian bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya, maka itu juga tegas, kita tidak boleh berkasih sayang dan berbuat baik kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ibu bapak, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kita pahami, apalagi kita berada di bulan Desember, ya, kita maklum apa yang terjadi di bulan ini, maka jangan sampai kita kebablasan berbuat sehingga kita menggadaikan akidah keimanan kita, keyakinan kita demi dikatakan orang sebagai orang yang moderat atau toleransi, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberi batasan-batasan yang jelas. Jangan sampai akidah kita gadaikan demi nama baik di sisi manusia, tetapi rusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La